Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Mubarak yang berbahagia, alhamdulillah pada sore ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali nikmat sudah kita terima, mulai dari nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menjalankan puasa Ramadan, dan tentunya juga nikmat iman yang karena kita yakin, kita beriman sehingga kita juga mau menjalankan puasa Ramadan. Shalawat dan salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah membimbing kita, dan semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, pada sore ini alhamdulillah kita sudah memasuki puasa hari ke-10 Mas ya? Ada berapa ini? 9 ya? Hari ke-9 berarti kita akan melewati sepertiga dari bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan Allah sehingga kita bisa menjalankannya. Untuk sore ini kita akan mempelajari tentang babus sidqi, bab yang menerangkan sidik. Sidik itu artinya jujur, kejujuran. Tentunya ini adalah salah satu sifat yang utama, yang mulia, karena sifat sidik ini adalah menjadi salah satu sifat wajib bagi Rasul, salah satu sifat wajib yang harus atau yang pasti dimiliki oleh para Rasul. Pada pembahasan ini, sebelum diterangkan beberapa hadis, Imam Nawawi sebagai musannif kitab ini sebelumnya memberikan beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sifat sidik ini. Yang pertama ada dari surat At-Taubah, tepatnya di ayat 119. Kemudian ada surat Al-Ahzab ayat 135 dan surat Muhammad ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru, Allah memanggil, yaitu orang-orang yang beriman. Kita juga berharap terutama di bulan mulia ini, bulan Ramadan ini, kita selalu diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga iman kita itu semakin meningkat tambah hari,
bukan tambah berkurang. Dan semoga iman ini akan kita bawa terus sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu tidak bisa memastikan yang pasti kita selalu berharap, selalu berdoa, dan selalu mengupayakan semoga iman ini selalu dapat kita tingkatkan dan sampai kita sowan kepada Allah, kita membawa iman kita. Ittaqullaha, ya seruannya Allah, ittaqullaha, bertakwalah kamu semuanya kepada Allah. Ya, takwa itu artinya takutlah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'ash-shadiqin, dan bersamalah kamu, ya, atau tetaplah kamu ma'ash-shadiqin, bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya, ini diantara takwa untuk menjaga ketakwaan kita. Kita itu salah satunya adalah dengan berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang jujur. Insya Allah kalau kita selalu berteman dengan orang-orang yang jujur, yang benar, minimal insya Allah ketakwaan kita akan selalu terjaga. Iman kita akan selalu terjaga. Apalagi kalau kita bisa menguatkannya, insya Allah juga iman kita akan bertambah. Sebaliknya kalau seumpama kita berteman dengan orang-orang yang tidak jujur, ya, bisa pasti kita akan ketularan tidak jujur. Makanya supaya takwa kita ini selalu terjaga, salah satu upayanya adalah kita itu berteman dengan orang-orang yang jujur. Terus pertanyaan, apakah kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang tidak jujur, ya, atau orang yang tidak baik? Ya boleh, ya, tapi dengan catatan orang yang tidak baik itu, kalau berteman dengan kita yang termasuk golongan baik, catatannya, harapannya semoga orang yang tidak baik itu menjadi baik. Semoga orang-orang yang tidak jujur itu menjadi jujur. Karena banyak kasus, ya, banyak survei, ya, ini perumpamaan saja, ya. Biasanya kalau perkara yang baik, ya, itu dicampur dengan perkara yang jelek, buruk, biasanya itu yang berpengaruh yang baik apa yang buruk, ya, biasanya banyak yang buruk yang terpengaruh. Seumpama ini gambaran, ya, ada ayam satu kandang, sehat semuanya, kemudian didatangkan satu ayam, ternyata ayam tersebut punya penyakit, ya, biasanya, ya, satu kandang ini semua, ya, terkena penyakit semua, ya, ikut sakit semuanya, ya, seperti tahun kemarin, ya, ketika musim kurban itu, kasus apa yang mengenai sapi itu,
Ya, satu kandang sapinya aslinya sehat-sehat, tapi ketika mendatangkan satu sapi yang kena penyakit itu ternyata menular semuanya ke yang sehat-sehat. Itu kalau hewan ya. Tapi kalau manusia insya Allah tidak. Ya, masa di sini ada jamaah di sini semuanya ya. Hari ini ada 10-an jamaah, terus masuk satu orang yang mungkin perilakunya tidak baik, insya Allah yang satu akan ikut yang baik. Itu kalau manusia pasti tentunya berbeda. Ya, jadi minimal itu. Jadi kalau kita mau berteman dengan orang baik, orang jujur, insya Allah akan terjaga iman kita, akan terjaga takwa kita. Karena teman itu juga berpengaruh ya. Di dalam kitab juga diterangkan bahwa ini salah satu kitab akhlak yang diajarkan di anak-anak diniyah biasanya ya. Bahwa jika kita itu pengen mengetahui bagaimana satu orang tertentu, kita itu bisa melihat siapa temannya. Siapa teman orang itu? Lama kita pengen tahu bagaimana Mas Okta itu, ya, kita lihat temannya siapa kira-kira. Ya, ada salah kitab itu menjelaskan itu. Kalau temannya orang soleh, insya Allah dia termasuk golongan orang soleh. Tapi kalau temannya termasuk yang fasik, ya kemungkinan juga seperti temannya itu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wasyadiqina wasyadiqati, orang-orang laki-laki yang jujur, dan wasyadiqati, orang-orang perempuan yang jujur. Ini tepatnya di surat Al-Ahzab. Ini asnya ada panjang ya, wasyadiqina wasyadiqati wasyaimina wasyaimati dan seterusnya itu ya. Dan di akhir ayat itu kelanjutannya ya, kepada orang-orang ini ya yang jujur, baik laki-laki maupun perempuan, itu semuanya nanti akan mendapatkan pengampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, tidak hanya pengampunan, orang-orang yang jujur, orang baik laki-laki maupun perempuan itu juga akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Itu keutamaan sifat jujur. Wa qala ta'ala, di ayat selanjutnya Allah juga berfirman, falau shadaqullaha lakana khairal lahum. Maka seandainya mereka semua itu jujur kepada Allah, lakana khairal lahum, maka itu akan menjadi kebaikan bagi mereka semua. Untuk ayat ini adalah penjelasan pada waktu itu, pada zaman Nabi Muhammad ya. Waktu itu ada juga ya, sahabat-sahabat itu yang hanya memilih perintah yang enak-enak saja ya. Jadi perintah itu kan kadang ada yang terasa enak, mudah, tapi ada juga perintah yang berat untuk dikerjakan ya.
Nah ini ketepatan waktu itu pada zaman sahabat ini ya, masih ada Nabi Muhammad juga. Ternyata juga sudah ada kasus seperti itu. Ada orang-orang tertentu itu yang hanya mengerjakan perintah yang enak-enak saja, tapi mengabaikan perintah-perintah yang berat. Ya, kalau sekarang seperti bulan puasa ini, bulan Ramadan, ya salah satu sunnah Nabi adalah ketika nanti kita berbuka, itu perintahnya adalah disegerakan untuk berbuka. Jadi langsung berbuka. Nah, itu kan enak. Nggak usah ditahan-tahan bukanya, enak itu. Tapi dulu pada zaman Muhammad ini ada perintah berperang. Ternyata orang-orang ini itu ketika berperang cari alasan, mencari alasan, ya karena perang kan resikonya bisa mati. Ini kan sama-sama perintah. Maka dalam kita mengerjakan perintah itu diusahakan kita mengerjakan semuanya. Entah itu perintah yang menurut kita itu baik, mudah, ataupun perintah yang kita anggap sulit, kita anggap berat. Nah, dari ini, ayat ini, kalau mereka mau jujur, ya mestinya itu akan tambah baik bagi mereka, tidak pura-pura ya. Jadi sidik itu ya secara arti, secara makna itu artinya sama ya, apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Sidik seperti itu. Jadi ketika bilang A, mulutnya bilang A, maka yang dikerjakan juga A, bukan sebaliknya. Itu sidik. Ada juga yang lebih dalam lagi, sidik itu mengartikan ya, kesamaan antara zahir dan batin. Jadi sama antara yang diucapkan dan apa yang disimpan di hatinya itu sama. Itu jujur. Ini artinya dalam ya. Jadi seperti iman ya, itu juga sama. Jadi membenarkan ya, tidak hanya dalam ucapan tapi di hatinya juga yakin. Kalau kita beriman kepada malaikat, berarti hati kita yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada ya. Dalam prakteknya kita juga yakin bahwa malaikat itu ada. Contohnya bagaimana? Kalau kita yakin ya, umpama itu salah satu malaikat adalah malaikat Raqib Atid ya, itu tugasnya kan mencatat amal baik dan amal buruk. Kalau kita yakin adanya malaikat itu, maka dimanapun kita berada, entah itu rame-rame atau sendiri, kalau kita yakin bahwa kalau kita berbuat baik maka akan dicatat. Sebaliknya kalau kita berbuat yang dilarang maka juga akan dicatat. Maka kalau kita yakin kita akan melakukan itu, yang dilarang gak akan kita kerjakan, dan yang perintah akan selalu kita kerjakan. Lebih tinggi lagi ya, kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin kepada Allah bahwa Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu selalu mengawasi kita, selalu mengetahui kita, maka dimanapun kita berada akan selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah.
Seperti biasanya di hari Jumat itu ya, khatib selalu berpesan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, ketika kamu masih hidup ya, janganlah kamu mati illa wa antum muslimun. Jangan mati dengan tanpa sebagai orang Islam, sebagai orang yang bertakwa. Kemudian di hadis pertama, An Ibni Mas'ud radhiyallahu an, diceritakan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bercerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad berkata, inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal birri, yahdi itu menunjukkan, ilal birri kepada kebaikan, bahwa kejujuran itu pasti akan membawa kepada kebaikan. Kalau kita senantiasa jujur, insya Allah selalu kebaikan yang akan kita kerjakan. Ya, sebaliknya ya, kalau kita suka berbohong, ini tapi nanti ada keterangannya di selanjutnya. Kalau kita berbohong ya, satu kali saja berbohong, ya, itu biasanya nanti akan membawa kebohongan-kebohongan yang lainnya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan yahdi ilal jannah, itu akan menunjukkan ke surga. Jika kita selalu senantiasa berbuat kebaikan, karena kita selalu jujur, maka tempat kita nanti besok adalah di surganya Allah. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, ada seorang laki-laki, layasduku, bahwa dia akan digolongkan orang yang jujur. Dia akan berkata jujur hatta yuktaba, sehingga dia ditulis indallahi, di sisinya Allah, siddiqon, sebagai orang-orang yang jujur. Ya, seorang laki-laki yang senantiasa dia berbuat jujur, berkata jujur, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba, nah ini sebaliknya ya. Wa innal kadhiba, lan sesungguhnya dan sesungguhnya kebohongan. Wa innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan, yahdi ilal fujur, yahdi membawa, menunjukkan, ilal fujur, kepada kemungkaran. Kalau kejujuran akan membawa kebaikan, tapi kalau kebohongan akan membawa ke kemungkaran, kejahatan. Ya, jadi kalau kita itu dilarang berbohong,
Berarti mafhum mukhalafahnya itu kita diwajibkan untuk jujur. Karena tadi ya, hanya orang-orang yang jujur yang akan selalu berbuat baik. Tapi kalau orang yang suka berbohong, maka akan selalu berbuat kemungkaran. Di salah satu hadis Nabi bersabda, ya, ayatul munafiki salah satunya adalah kalau berkata itu berbohong. Wa idza kadzaba wa idza hadasa kadzaba. Dan jika berkata itu selalu berbohong. Nah, ini termasuk golongan orang-orang yang munafik. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kemungkaran yahdi ilan nari, itu akan membawa ke neraka. Kalau orang selalu suka berbohong sehingga dia menyebabkan dia berbuat jahat, berbuat mungkar, maka balasannya tentu besok akan dimasukkan ke neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki layak ribu yang berbohong, yang suka berbohong, hatta yuktaba, sehingga dia dicatat indallahi, di sisinya Allah, kadzaban, sebagai orang yang suka berbohong. Jujur ini mahal ya. Di masyarakat itu banyak yang sudah berlaku. Seumpama kita punya teman ya, sudah bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, kita mengenal teman itu selalu jujur. Tapi sewaktu ketika kita menjumpai ternyata teman kita itu berbohong, ya sekali saja padahal, pasti otomatis kita akan tidak percaya pada teman itu. Ya, padahal berpuluh-puluh tahun itu baik, ya, karena tahu temannya jujur, tapi karena hanya sekali bohong, ya, itu akan merusak kepercayaan. Itu mahal sekali jujur. Di antara gambarannya jujur itu seperti ini juga ya. Di antara benda yang selalu jujur itu jam dinding itu ya, atau al-roji, jam tangan itu ya. Jam itu selalu jujur, kita akan selalu percaya pada jam itu. Kalau sama nanti berbuka itu jam 6 kurang 19 menit hari ini mungkin itu ya, maka untuk mengetahui waktu kita berbuka, kita akan melihat jam itu. Dan ketika jam sudah menunjukkan jam 6 kurang 19 menit, pasti kita akan percaya. Tapi kok kalau ada jam ya, yang sudah tidak bisa sesuai, ya sudah rusak, ya diganti baterai juga ternyata tetap rusak, ya, kira-kira jam itu akan tetap kita pajang ya sebagai pajangan, atau kita ganti dengan yang baru. Ya. Kalau ada jam yang sudah rusak, apakah tetap kita biarkan
atau kita banting saja. Ya, ya seperti itu, jujur itu. Seperti tadi, kita punya teman yang sudah bertahun-tahun kita percaya karena kejujurannya, tapi karena pernah berbohong sekali saja, maka kepercayaan kita pasti akan rontok pada orang tersebut. Apalagi seperti sekarang juga ini ya, sudah masuk tahun-tahun politik ini. Ya, kita tinggal lihat saja ya, siapa yang jujur, maka insya Allah itu yang akan bisa kita percaya. Tapi kalau ada yang suka bohong, ya buat apa kita percaya? Jadi itu jujur, ya, sangat mahal sekali. Kalau kita bisa memelihara kejujuran itu, maka ganjarannya adalah surganya Allah. Karena barang siapa yang selalu jujur, maka insya Allah kebaikan yang akan selalu dia kerjakan. Ya, ini hadisnya Nabi ya. Karena tadi ya sebenarnya jujur tadi bahwa selaras ya, sama apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan, bahkan apa yang dia pikirkan itu sama. Itu namanya jujur. Maka kalau ada seorang ya, yang bisa jujur ya, dia beriman katanya tadi ya kepada Allah, berarti kalau dia benar-benar beriman, kalau dia jujur, maka senantiasa dia akan menjalankan perintah-perintah Allah. Sebaliknya kalau orang yang tidak jujur, seumpama dia hanya di mulutnya saja, tapi hatinya tidak, ya berarti kan pura-pura namanya. Dia dalam keseharian ya seperti pada umumnya dia mengerjakan kewajiban Allah ya. Tapi ternyata dalam hatinya dia tidak iman ya, berarti kan ada misi tertentu baginya. Kalau bahasa populernya sekarang itu ada udang di balik batu itu. Tidak jujur itu. Di hadis selanjutnya An Abi Sufyan, dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, fi hadisihi tawil fi qissati qala Hirqul famadza ya'murukum, dan apa yang diperintah kepada kamu sekalian, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kamu sekalian. Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan berkata, qultu, ya, aku berkata, Abu Sufyan ini ya, yaqulu, Nabi Muhammad berkata, Nabi Muhammad bersabda,
ubudullaha, sembahlah Allah wahdahu, hanya kepada Allah menyembah. La tusyriku bihi syai'an, la tusyriku, dan janganlah kamu sekalian itu menyekutukan Allah, bihi dengan Allah, syai'an sesuatu. Yang pertama diperintah untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan dan tidak menyekutukannya dengan yang lainnya. Watruku ma yaqulu aba'akum, watruku, dan tinggalkanlah ma yaqulu aba'akum, semua yang dikatakan oleh ayah-ayahmu sekalian. Wa ya'muruna bis-sholati wasyidqi wal afafi. Dan di antara perintahnya adalah kita diperintah untuk bersolat, untuk sholat, menjalankan sholat, wasyidqi, dan jujur, wal afafi, dan suka memaafkan, wasilati, dan suka menyambung silaturahim. Muttafaqun alaih. Itu untuk hari ini. Semoga kita senantiasa bisa berbuat jujur dimanapun dan bagaimanapun keadaannya, dan semoga kita selalu terjaga iman kita. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya minta maaf. Mari kita bersama akhiri majlis kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.